Video kali ini kita akan mengunboxing dan mereview sebuah monitor ultrawide dari Philips yang sangat cocok untuk para desainer dan content creator. Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Koko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Video kali ini agak berbeda, kita tidak melakukan tutorial seperti biasa ataupun membahas tentang teori desain, melainkan kita akan mengunboxing dan mereview sebuah monitor ultrawide dari Philips. Jadi beberapa waktu yang lalu, pihak Philips menghubungi saya. Mereka bilang mereka suka dengan konten saya di channel ini. Lalu mereka menawari saya untuk memilih salah satu monitor dari produk mereka. Dan kata mereka, saya bebas memilih mana saja. Setelah lihat sana sini, akhirnya saya memutuskan pilihan saya di monitor ultrawide satu ini, yaitu adalah Philips 345E 2AE. Dan kenapa akhirnya saya sebagai seorang UI designer dan content creator memutuskan memilih ini? Nanti akan saya jelaskan alasannya lebih detail, tapi sebelumnya kita unboxing dulu. Oke, yang pertama di box ada kabel power dan adaptor. Ini ujungnya sudah universal, jadi gampang langsung dipakai di rumah kita. Yang kedua ada kabel HDMI. Yang ketiga ada kabel DisplayPort. Yang keempat ada kitab-kitabnya yang jarang kita baca. Dan yang terakhir tentu saja monitornya. Untuk desainnya saya suka desain yang simple. Di sini bezelnya juga tipis, nanti akan saya tunjukkan ketika sudah kita nyalakan. Untuk standnya di sini juga sangat simple, hanya kotak-kotak. Dan di sini ada logo Philips di sini. Okay. Tidak terlalu gaming karena memang saya juga bukan gamer. Untuk belakangnya, mari kita lihat. Nah, ini adalah penampakan belakangnya. Di sini masih ada stiker, masih belum saya kletek. Oke, kita dari paling kiri ya. Di sini ada joystick untuk kita mengatur menunya. Lalu di sini ada mountnya tentunya. Untuk tempat stand, dia pakai VESA mount, jadi bisa dipasang di tembok maupun pakai kerangka. Ini sudah universal. Dan di sini standnya sangat kuat. Di sini terbuat dari besi. Yang stand di bawah juga. Tadi coba saya angkat cuma standnya aja juga berat. Jadi memang sudah dipastikan kokoh di sini. Standnya ini juga bisa di-adjust, dinaik turunkan setinggi 100 mm. Ini akan saya coba turunkan, pegang kanan kirinya saja, lalu turunkan bersamaan seperti ini. Ini tidak berat ya, ringan, jadi mudah, nggak perlu banyak tenaga seperti ini. Oke. Lalu di sini ada port, di sini ada power. Lalu ada dua HDMI 2.0. Lalu di sini ada port DisplayPort. Lalu di sini ada audio in dan audio out. Jadi kita bisa langsung pakai headset. Dicolok di sini. Lalu di bawah di sini ada lubang speaker 1 dan 2 di sebelah kiri sana. Jadi sudah built-in speaker. Untuk kualitasnya gimana nanti akan kita tes bersama. Dan ini adalah spek lengkapnya, ukuran 34 inch IPS panel flat dengan resolusi WQHD 3440x1440p dengan refresh rate 75 Hz. Aspek rasio 21:9, brightness 250 nits, kontras 1000:1. Untuk spek akurasi warna, color gamut dengan NTSC 106,8% dan sRGB 120,3%. Ini tinggi banget sih. Monitor ini juga sudah support FreeSync dan G-Sync, jadi enak juga buat ngegame. Dan yang terakhir, sudah support 8 bits natif. Nah, sekarang monitornya sudah saya pasang di meja kerja saya. Di sini kalau kerja biasanya saya pakai laptop Windows. Laptopnya ada di bawah sana. Saya konekkan pakai kabel HDMI yang dari box monitor tadi. Jadi laptop di sana dan saya pakai kabel di monitor ini. Kemarin saya juga sudah coba pakai monitor ini untuk bekerja, membuat web design. Ini hasilnya. Untuk rasanya gimana, experience-nya nanti juga akan saya cantumkan proses ketika saya bekerja. Jadi teman-teman bisa lihat langsung experience-nya gimana. Tapi sekarang saya mau jelaskan dulu kenapa akhirnya saya memilih monitor ini dibandingkan monitor yang lain. Alasan pertama adalah flat ultrawide 34 inch.
ultrawide jadi salah satu alasan penting saya memilih monitor ini, karena sebelumnya saya juga pakai monitor ultrawide namun lebih kecil. Jadi ini pandangannya lebih luas, 34 inch dengan resolusi WQHD. Itu setara dengan resolusi 2K, namun ini memanjang. Kalau yang 2K biasa itu kan cuma 16:9, cuma segini. Kalau ini lebih panjang lagi. Saya sendiri dulu sempat galau pas mau pindah dari monitor biasa 16:9 ke monitor ultrawide, apakah nyaman? Dan ternyata setelah mencobanya, saya nggak pengen lagi nyoba monitor yang biasa. Saya nggak mau ninggalin monitor ultrawide karena sudah nyaman banget ternyata. Dengan monitor ultrawide ini, kita punya ruang lebih besar untuk bekerja. Jadi buat teman-teman yang suka buka beberapa window atau software saat bekerja, atau bahkan untuk multitasking, monitor ultrawide ini sangat cocok buat kalian. Karena kita bisa membuka beberapa window sekaligus. Kita bisa seperti ini misalnya, di Figma, ada beberapa halaman langsung saya bisa lihat. Kalau nggak, saya biasanya juga buka ini yang sini untuk brief, atau yang sini untuk chat dengan tim. Lalu di sini ada saya desain di sini. Lalu yang di sini saya biasanya untuk lihat inspirasi seperti itu. Jadi bisa kita kombinasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, efeknya apa ketika kita bisa membuka beberapa video sekaligus? Efeknya adalah kita bisa bekerja lebih cepat dan efisien, karena kita tidak perlu meminimize video-video yang lain. Jadi semuanya sudah terlihat sekaligus. Lalu keunggulan lain yang saya rasakan dari monitor ini adalah dia pakai ultrawide 34 inch. Nah, biasanya monitor ultrawide yang di atas 30 inch itu dia pakai curve yang melengkung. Tapi saya sengaja malah lebih suka yang flat ini. Kenapa? Karena saya sebagai desainer, sebagai profesional, kita kalau bisa menghindari monitor yang curve, karena sebagai desainer, khususnya desain grafis juga, kalau saya web designer, kita seringkali menggunakan garis lurus di desain kita. Nah, nanti kalau kita menggunakan monitor yang curve, nanti takutnya malah menimbulkan efek atau ilusi garis yang melengkung, padahal seharusnya garisnya itu lurus. Tapi karena monitor kita melengkung, kita melihatnya malah seperti melengkung, seperti itu. Jadi saya malah suka kalau monitor ini flat, tidak curve atau melengkung, karena memang sesuai dengan kebutuhan saya sebagai desainer profesional. Keunggulan lain yang saya rasakan selain sebagai desainer, saya juga content creator juga, bikin video di YouTube seperti ini. Nah, saya biasanya edit itu pakai software Premiere Pro. Nah, di bawah itu kan ada timeline video. Kalau dengan monitor ultrawide ini saya bisa lihat timeline itu sangat panjang. Jadi saya nggak perlu geser kanan kiri untuk tahu timeline di kanan atau di kiri, tapi saya bisa lihat banyak timeline dalam satu waktu. Ini tentu saja bisa menghemat waktu juga, dan kita bisa bekerja lebih cepat. Tapi kadang ada juga yang kurang suka kalau timelinenya terlalu panjang, jadi kalian bisa atur saja panelnya sesuai dengan keinginan kalian. Selain buat kerja, monitor ini juga enak untuk main game. Kenapa? Karena dengan view yang lebar seperti ini, kalau kita main FPS misalnya, atau balapan, kalau saya sih biasanya sering main Overwatch, itu kita bisa punya view yang lebih lebar, kita bisa lebih lihat field yang di kanan dan kiri, jadi kita bisa lihat musuhnya lebih cepat biasanya, atau kita bisa lihat mapnya itu lebih jelas. Jadi dengan layar ultrawide seperti ini, kita juga bisa dapat keuntungan saat bermain game. Selain itu, refresh rate dari monitor ini itu lebih tinggi dari monitor yang biasa. Kalau biasanya itu kan biasanya 59 Hz atau 60 Hz, tapi monitor ini sudah support 75 Hz, jadi lebih smooth kalau untuk main game. Alasan penting kedua kenapa saya memilih monitor ini adalah warna yang akurat. Tentu saja warna yang akurat adalah salah satu faktor yang penting bagi saya seorang desainer untuk memilih monitor. Dan saya bisa menemukan warna yang akurat dan enak dipandang dari monitor ini karena monitor ini punya spek color gamut yang tinggi, yaitu NTSC 106,8% dan sRGB 120,3%. Yang menurut saya ini sangat tinggi karena biasanya di monitor yang biasa untuk content creator atau desainer itu paling 98 sampai 100 itu kita sudah melihatnya sudah bagus, tapi ini sudah lebih dari 100%, bahkan sRGB itu 120%. sRGB ini adalah untuk warna-warna digital seperti untuk membuat logo, membuat banner, poster, web design. Jadi monitor ini memastikan warnanya itu akan selalu konsisten di semua platform digital ketika kita menguploadnya. Hal ini cukup krusial bagi desainer karena
kita bisa memastikan warna-warna yang kita gunakan dalam desain kita itu sama dengan yang orang lain lihat, termasuk yang dilihat oleh klien. Jadi jangan sampai terjadi misalnya kita mendesain warna merah, tapi klien malah melihat warna coklat. Kasus lain yang biasanya saya temui adalah banyak teman-teman yang nanya ke saya, biasanya mereka mendesain mobile app di Figma, di monitor maupun di layar laptop mereka itu warnanya biru, tapi ketika mereka menggunakan prototype atau dibuka di handphone, warnanya menjadi ungu. Ini salah satu indikator kalau monitor kalian itu akurasi warnanya kurang bagus. Jadi saya sarankan sebagai desainer khususnya untuk menggunakan monitor yang akurasi warnanya bagus seperti ini. Nah, untuk mengetes akurasi warna dari monitor ini, daripada kita melihat statistik yang sebenarnya kita tidak bisa lihat juga penampakannya, saya akan membandingkan monitor ini dengan device lain. Seperti yang kita tahu, device yang sering digunakan sebagai patokan para desainer adalah device dari Apple. Jadi di sini saya membandingkan atau menjajarkan monitor ini dengan device Apple yang lain seperti MacBook, iPad, dan iPhone. Saya coba buka beberapa website yang sudah saya desain kemarin dan sekarang sudah live. Jadi bisa saya buka di laptop, iPad, dan iPhone untuk memastikan warnanya sama semua. Dan sesuai dengan dugaan saya tidak melihat perbedaan warna antara monitor dengan device Apple ini. Yang ada malah saya melihat monitor ini tuh lebih nyaman. Gak tahu kenapa, mungkin karena layarnya yang doff, agak glossy, jadi lebih nyaman saat dipandang mata. Jadi untuk masalah akurasi warna, kalian tidak perlu khawatir lagi pada monitor ini. Sudah pasti akurat dan sangat recommended. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan perlihatkan ketika saya bekerja dengan monitor ini. Yang pasti rasanya sangat nyaman karena resolusinya ini sudah sangat tajam dan adem di mata, jadi bikin saya lebih betah bekerja lama-lama di depan monitor ini. Oke, ini saya coba ngerjain project untuk web design sebuah foto art gallery di Australia. Tujuan web ini adalah sebagai showcase hasil jepretan ownernya, dan si owner bisa jual foto-fotonya di website ini juga. Saat pakai monitor ini, saya jadi ngerasa lebih enak desainnya, karena web ini berisi banyak foto-foto kaya warna yang bisa ditampilkan dengan baik di monitor ini. Nah, sekarang sudah jadi websitenya, akan saya perlihatkan. Mungkin yang homepage saja ya, biar tidak terlalu lama. Oke, di sini. Dan ini adalah homepage-nya. Di section paling atas ada hero. Hero ini menggunakan foto dari owner sebagai background-nya, karena ini adalah website tentang foto. Jadi saya menonjolkan foto dengan menggunakannya sebagai background di hero. Oke. Di atas ada menu, logo, dan menu lagi. Lalu di sini ada judul, dan di sini sesuai request klien ada sebuah rekaman atau podcast dari klien saat diinterview oleh ABC News. Jadi ini termasuk media yang penting bagi klien. Jadi beliau minta ditampilkan di hero seperti ini. Bisa kita lihat warna dari foto hero ini sangat terlihat dan kontras. Jadi harapan saya bisa menarik perhatian user nanti. Oke. Kita scroll ke bawah. Di sini ada featured photos, foto-foto yang paling bagus yang dipilih oleh klien. Di sini ada slider kanan kiri. Di sini saya sengaja pakai warna yang berbeda di slider ini. Yang pertama di tengah warnanya biru tua, terlihat kontras ya kan. Yang kedua di kanan ada warna hijau. Di sini juga bisa terlihat dengan bagus warna hijaunya di monitor ini. Dan yang kiri ada warna coklat, yaitu foto padang pasir. Selain untuk variasi untuk di UI-nya, saya juga pengen melihat apakah warna yang berbeda bisa ditampilkan dengan baik di monitor ini. Jadi kesimpulannya, monitor Philips 345E 2AE ini sangat cocok untuk saya yang mostly bekerja sebagai UI designer dan content creator. Saya pede kalau monitor ini bisa menunjang pekerjaan profesional saya dalam beberapa tahun ke depan. Nah, untuk harganya, terakhir saya lihat monitor ini ada di 7.200.000 dengan garansi 3 tahun. Jika kalian minat, bisa kalian cek barangnya di official store Philips di Tokopedia. Link pembelian akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Itu dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena ini pertama kali saya mereview sebuah barang di channel ini. Jadi mohon maklum. Silahkan tinggalkan komentar jika kalian punya pertanyaan tentang monitor ini. Dan menurut kalian, apakah monitor ini cocok buat kalian? Dan pesan saya adalah, desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Koko Aldanto, pamit.